Sebelum ditonton di-like dan subscribe dulu ya. Peristiwa yang menggemparkan. Kakek Surya, lelaki renta berusia 80 tahun, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah begitu drastis di usia senja. Sebagai seorang duda yang telah lama kehilangan istrinya, ia menikmati masa tua dengan tenang di rumah kecilnya yang terletak di pinggiran desa. Namun, suatu hari, kabar menggemparkan mengguncang kehidupannya. Dua janda cantik, Laras dan Melati, tiba-tiba datang ke rumahnya dengan perut membuncit, masing-masing telah mengandung 9 bulan. Warga desa pun berkerumun, penasaran dengan kedatangan mereka. Wajah Laras dan Melati penuh amarah dan kesedihan saat mereka menatap kakek Surya. "Kakek Surya, kau harus bertanggung jawab," seru Laras dengan nada tinggi. Kakek Surya terkejut dan mengernyit bingung. "Apa maksud kalian? Aku bahkan tak pernah menyentuh kalian." Melati menangis dan berkata, "Kami tidak tahu siapa ayah dari anak yang kami kandung, dan nama kakek yang tiba-tiba disebut-sebut orang. Jika tidak ada yang mengakui anak ini, kami akan diusir dari desa." Warga desa mulai bergumam, membahas peristiwa aneh ini. Tak ada yang tahu pasti bagaimana nama kakek Surya bisa terseret dalam masalah ini. Namun, desakan semakin besar. Kepala desa pun turun tangan. "Kakek Surya, demi menjaga kehormatan mereka, kau harus menikahi keduanya. Kau orang yang bijak dan memiliki tempat di desa ini. Tidak ada pria lain yang bersedia menikahi mereka dalam keadaan seperti ini," kata kepala desa dengan nada tegas. Kakek Surya terdiam. Ia ingin membantah, tetapi di usianya yang sudah senja, apa yang bisa ia lakukan? Pandangan mata penduduk desa seakan menuntutnya untuk menyelamatkan kedua wanita itu dari aib. Dengan berat hati, kakek Surya mengangguk. "Baiklah, aku akan menikahi mereka." Warga desa bersorak, sebagian karena lega, sebagian karena penasaran bagaimana seorang lelaki tua seperti kakek Surya bisa menangani dua istri muda yang segera melahirkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, kakek Surya tahu bahwa pernikahan ini akan membawa banyak pertanyaan dan misteri. Bagaimana ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukan ayah dari anak-anak itu? Dan lebih penting lagi, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Pernikahan yang tak terduga. Pernikahan kakek Surya dengan Laras dan Melati berlangsung sederhana namun dihadiri hampir seluruh penduduk desa. Laras tampak pasrah, sementara Melati masih terlihat sedih. Kakek Surya sendiri tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Setelah acara selesai, kakek Surya membawa kedua istrinya pulang ke rumah kecilnya. Malam pertama mereka penuh keheningan. Tak ada perasaan cinta, hanya kewajiban yang dipaksakan. Beberapa hari kemudian, Laras lebih dulu melahirkan seorang bayi laki-laki. Malam berikutnya, Melati pun melahirkan bayi perempuan. Warga desa menyambut kelahiran mereka dengan gembira, tetapi kakek Surya masih dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya ayah mereka, gumamnya dalam hati. Kecurigaan yang meningkat. Saat Laras dan Melati sibuk merawat bayi mereka, kakek Surya mulai mencari tahu kebenaran di balik kejadian ini. Ia berbicara dengan orang-orang di desa, mendengar berbagai gosip dan spekulasi. Akhirnya, ia menemukan sebuah petunjuk mencurigakan. Seorang pemuda desa bernama Bimo tampak gelisah setiap kali mendengar tentang bayi-bayi itu. Warga desa juga mengingat bahwa sebelum Laras dan Melati mengandung, mereka sering terlihat bersama Bimo. Suatu malam, kakek Surya memanggil Bimo secara diam-diam. "Bimo, katakan sejujurnya, apakah kau ada hubungannya dengan bayi-bayi itu?" Wajah Bimo pucat. Ia mencoba menghindar, tetapi akhirnya mengaku. Aku tidak bisa mengelak, kek. Aku mencintai mereka berdua, dan aku ayah dari bayi-bayi itu." Kakek Surya terkejut, tetapi ia juga merasa lega. Setidaknya, ia tahu kebenarannya. Pengakuan dan konsekuensi. Bimo mengaku bahwa ia memiliki hubungan dengan Laras dan Melati tanpa sepengetahuan warga desa. Namun, saat mereka hamil, ia terlalu takut untuk bertanggung jawab. Kakek Surya memanggil kepala desa dan menceritakan segalanya. Warga desa pun marah, terutama kepada Bimo yang pengecut. Namun, mereka juga sadar bahwa sekarang yang terpenting adalah masa depan bayi-bayi yang telah lahir. Keputusan besar. Setelah diskusi panjang, akhirnya Bimo bersedia menikahi Laras dan Melati. Kakek Surya merasa lega, tetapi tetap merasa berat hati harus melepaskan kedua istrinya yang sudah mulai ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Namun, Laras dan Melati berterima kasih padanya.
Tanpa kakek, kami mungkin sudah terusir dan kehilangan segalanya. Kembali ke kesunyian. Setelah pernikahan Bimo dengan Laras dan Melati, kakek Surya kembali sendiri di rumah kecilnya. Warga desa memujinya atas pengorbanannya, dan ia merasa lega mengetahui bahwa ia telah menyelamatkan kehormatan dua wanita serta memberikan kesempatan bagi Bimo untuk bertanggung jawab. Malam itu, kakek Surya menatap langit berbintang. Ia tersenyum kecil. Setidaknya, aku telah melakukan sesuatu yang benar sebelum ajal menjemputku.